Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan Matematika Diskrit. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan belajar tentang graf khusus dan graf isomorfik. Nah, apa itu graf khusus? Graf khusus ini graf yang memiliki ciri-ciri khusus ya. Jadi graf sendiri kan sudah punya ciri-ciri tertentu dan juga ada graf sederhana kemarin. Nah, sekarang ini ada graf khusus. Yang pertama dari graf khusus ini adalah graf lengkap. Apa itu graf lengkap? Nah, graf lengkap ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi, memiliki garis, setiap titiknya memiliki garis ke semua simpul lainnya. Jadi ke semua simpul tetangganya. Nah, graf lengkap ini dengan jumlah n buah simpul dilambangkan dengan jumlah an dan jumlah sisinya ya pada graf lengkap dari n berbuah simpul rumusnya adalah n dikali n-1 bagi 2. Intinya untuk graf lengkap ini masing-masing simpulnya itu pasti ada hubungannya dengan tetangganya. Contohnya dari yang satu simpul. Nah, satu simpul dia bukan malah ada yang mau lingkar ya ada gelangnya, tapi hanya satu simpul, hanya seperti ini saja. Kalau dua simpul dia udah ada hubungannya satu thread seperti itu. Kalau tiga simpul berarti satu simpul berhubungan dengan dua yang lainnya. Seperti itu. Kemudian 4 simpul. Nah, 4 simpul, satu simpul, masing-masing simpul memiliki 3 hubungan dengan 3 simpul lainnya. Begitu juga dengan 5 simpul, 5 titik ya, 5 simpul atau 5 titik. Ini masing-masing simpulnya berhubungan dengan 4 simpul lainnya. Begitu juga dengan 6 simpul, 6 titik, masing-masing simpul berhubungan dengan 5 simpul yang lainnya. Itu graf lengkap. Jadi tidak ada yang tidak berhubungan. Jadi nanti kalau ada 7 simpul, berarti masing-masing simpul berhubungan dengan 6 simpul yang lainnya. Dan tidak ada yang tidak berhubungan. Misalkan kalau seandainya satu simpul ini yang semua untuk yang simpul ada 5 simpul ini, ada yang satu simpul hubungannya bukan 4 tapi ada 3 saja. Nah, itu bukan graf lengkap. Jadi masing-masing simpul harus berhubungan dengan semua simpul yang lainnya. Itu graf lengkap. Kemudian graf lingkaran. Nah, kalau graf lingkaran ini baru bisa dibuat menggunakan minimal 3 simpul. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, untuk graf lingkaran ini jumlah simpulnya ya, n simpul dilambangkan dengan Cn. Oke, untuk graf lingkaran ini Untuk graf lingkaran ini cukup simpel ya. Jadi kalau minimal ada 3 simpul ya, dan mereka membuat hubungan tidak terputus. Nah, jadi setiap simpulnya ini merupakan sebuah sirkuit ya, dimana ketika dia mulai dari awal, dia bisa kembali ke awal lagi. Bukan lintasan, tapi kalau lintasan kan ada start, ada finish. Tapi kalau sirkuit, selain ada start dan finish, dia kembali start dan finishnya itu berada pada posisi yang sama. Nah, begitu juga ini yang 4 simpul ya, 4 simpul ini masing-masing berhubungan memiliki 2 derajat. Dan 2 derajatnya membentuk sebuah sirkuit. 5 simpul juga seperti itu, berderajat memutar ya. Dimulai dari mana, dia kembali ke mana. Yang 6 simpul juga seperti itu. Misalnya kita mulai dari sini, ini masing-masing memiliki 2 derajat, dimulai dari mana, dan nanti juga kembali ke lokasi awalnya. Itu graf lingkaran. Kemudian ada graf teratur. Nah, untuk graf teratur, setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Ingat ya, ini berbeda dengan graf lengkap. Kalau graf lengkap, tadi semua simpulnya berhubungan satu sama lain. Graf lingkaran ini pasti graf teratur karena semua simpulnya berderajat sama, berderajat 2 ya kalau graf lingkaran. Nah, kalau graf teratur dia ini nanti semua simpulnya derajatnya sama.
Kalau semua simpulnya derajat 2, semuanya memiliki derajat 2. Kalau semua simpulnya memiliki derajat 3 seperti contoh ini, semuanya berderajat 2. Begitu juga nanti seterusnya, semuanya masing-masing simpel ada derajat 4, itu semua derajatnya 4. Jadi graf teratur ini intinya lebih ke semua simpulnya memiliki derajat yang sama. Dan otomatis graf lingkaran dan graf lengkap mulai dari yang 3 ya, mulai dari yang 2, yang 2 simpul itu pasti merupakan graf teratur. Seperti itu. Berikutnya ada graf bipartit. Nah, graf bipartit ini merupakan graf yang dapat dibentuk dari himpunan simpul. Di mana himpunan simpulnya itu dapat dipisah menjadi 2 himpunan. Jadi simpulnya itu ketika dipisahkan, dia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kelompok yang berbeda. Dan satu kelompok itu disebut himpunan. Di mana setiap sisi G menghubungkan sebuah simpul. Nah, ini jadi misalkan grafnya itu terdiri dari 5 simpul. Nah, yang satu simpul bisa dikelompokkan jadi satu himpunan. Yang 2 simpul dikelompokkan satu himpunan. Yang 3 simpul lainnya dikelompokkan menjadi satu himpunan. Dan itu berhubungan, dihubungkan satu sama lain. Nah, ini namanya graf bipartit. Nah, ini adalah contohnya. Di bawah ini adalah graf bipartit karena sebenarnya dapat dibagi menjadi ini V1 dan V2. Intinya dapat dibagi menjadi 2 ya. 2 himpunan yang berbeda. Untuk yang pertama ini A, B, C, D. Ini bisa dibagi. Jadi nanti bisa dipotong seperti ini. Thread. Ini bisa dipotong. A, B, C, D. Ini satu himpunan. Kemudian A, B, D ya ternyata. A, B, D ini dibuat dari satu himpunan. Sedangkan C, G, F, E itu satu himpunan yang lain. Nah, itu juga graf persoalan utilitas ini juga bisa langsung jadi satu himpunan. Jadi untuk graf bipartit ini akan lebih terlihat ketika kita menghubungkan sesuatu. Kemarin kita di himpunan itu bisa digambarkan menggunakan graf. Nah, grafnya itu disebut sebagai graf bipartit. Kan ada relasi himpunan ya kemarin ya. Nah, hasil relasi itu ketika digambarkan dalam bentuk graf itu dinamakan graf bipartit. Intinya seperti itu saja. Oke, kemudian kita belajar tentang graf isomorfik. Apa itu graf isomorfik? Graf isomorfik adalah dua graf yang sama. Sebenarnya graf isomorfik ini intinya adalah dua graf yang sama. Tapi secara geometri berbeda. Nah, berbedanya di mana? Penempatan lokasi pada simpelnya. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya graf isomorfik itu benar-benar sama. Benar-benar sama. Hanya saja nanti posisi simpel-simpelnya saja ada yang berbeda. Derajat ketetanggaannya juga harus sama dan seterusnya. Mungkin penamaan simpelnya boleh beda lah. Tapi sebenarnya ketika dia digambarkan secara berbeda, dijabarkan lebih lanjut, itu adalah dua graf yang sama. Intinya seperti itulah. Nah, ini ada contohnya. Ini yang A, ini isomorfik dengan yang B. Ya. G1 itu isomorfik dengan B. Jadi kita lihat cirinya adalah ada derajatnya sama. Yang C ini juga sama derajatnya. Ini masing-masing semuanya bukan derajat ya, simpulnya ya. Jumlah simpulnya sama. Pertama, simpulnya ada berapa? Ini simpulnya ada 4. Semuanya ada 4. G1 sampai G3 ini semuanya ada 4 simpulnya. Kemudian sisinya. Nah, dari sisinya sudah terlihat berbeda. Kita lihat sudah berbeda. Di sini sisinya ada untuk yang A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Yang B juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak ada titik di tengahnya ya. Ini berpotongan saja. Kemudian yang C. Yang C ini hanya 4 sisi. Jadi ini otomatis sudah berbeda. Nah, oleh karena itu kita cek kemudian untuk masing-masing sisi. Ini misalkan sisi A. Sisi A di sini. Ini sama dengan 1. Kita lihat dia derajatnya berapa? Ada 3. Ada 1,
2, 3. Derajat A 1, 2, 3. 1, derajat juga 3. A juga derajatnya 3. Kemudian B. B ini sama dengan 2. A dengan B bertetanggaan enggak? Nah, 1 ini bertetanggaan dengan 2 dan juga 3. Nah, sedangkan A ini bertetanggaan dengan B dan juga D. Sehingga D ini sebenarnya adalah oke, D ini bisa C, bisa D. Maaf, D ini bisa 3, bisa 4. Oke, kita ambil D ini 4 lah. D ini 4. Nah, A bertetanggaan dengan 4 enggak? 1 bertetanggaan dengan 4 enggak? Ternyata iya, 1 bertetanggaan 2, 3, dan 4. A bertetanggaan dengan B, C, dan juga D. Jadi jumlah derajatnya, jumlah sisinya, terus hubungan ketetanggaannya itu sama persis. Meskipun secara geometri bentuknya itu beda. Jadi seandainya ini dijabarkan, ini 4-nya ini misalkan digeser ke sini, ini gambarnya sebenarnya akan sama persis dengan yang G1 ini akan sama persis dengan yang G2. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini ada graf A G1 dan juga graf B G2. Secara geometri, posisi titik-titiknya beda. Tapi secara hubungan dan juga ketetanggaan, derajat oke, saya urutkan dulu. Secara jumlah sisi, jumlah simbol, jumlah titik, kemudian jumlah sisi, jumlah derajatnya masing-masing dari simbolnya, dan juga ketetanggaannya. Ada 4 ciri utamanya ya. Nah, itu semuanya sama. Kita cek A. A ini sama dengan apa sih? Di sini sudah digambarkan ya. A ini sama dengan X. A sama dengan X. Berapa jumlah derajatnya? 3. X berapa jumlah derajatnya? 3 juga. Siapa tetangganya A? B, C, dan D. Siapa tetangganya X? V, W, dan Y. Nah, kemudian kita berlanjut ke berikutnya. B. B, berapa jumlah derajatnya? 2. B ini sama dengan siapa? Y. Nah, Y berapa jumlah derajatnya? 2. Nah, kemudian B ini siapa saja tetangganya? A dan C. Dia tetangganya Y ini adalah X dan W. Di mana berarti X ini tadi kan sudah ketemu. X ini A. X ini sama dengan A. Untuk posisi dan derajat dan sebagainya. Untuk B ini tadi Y. Berarti C ini adalah ini sama dengan W. W ini sama dengan C. Ya. Jumlah derajatnya sama kan? Dia bertetangga dengan C. B ini bertetangga dengan C yang derajatnya 3. Y ini bertetangga dengan W yang derajatnya juga 3. C berarti juga seperti itu. Hubungannya dengan A dan B tadi kan sudah. W ini berhubungan dengan X dan Y ini sudah. Nah, W ini sekarang berhubungan dengan V. C ini berhubungan juga dengan D. Sama ya. D ini derajatnya berapa? 3. D ini derajat 3. V ini juga derajatnya 3. Kemudian terakhir E. E ini sama dengan Z. Nah, ketika digambarkan secara utuh seperti ini, jadi secara ketetanggaan, kemudian secara jumlah, kita ulang dari awal ya, jumlah simpulnya, jumlah titiknya itu sama, 1. Yang kedua jumlah sisinya atau garisnya itu sama, 2. Yang ketiga jumlah derajat masing-masing, nilai derajat masing-masing titiknya itu sama, 3. Yang keempat, posisi ketetanggaannya itu juga sama. Meskipun secara geometri berbeda, tapi posisi ketetanggaannya ini sama persis. Oleh karena itu ini disebut isomorfik. Nah, ini adalah contoh yang lain. Ini yang A ini adalah dua graf yang isomorfik ya. Silakan ditelaah sendiri. Untuk yang B ini adalah tiga graf isomorfik. Bentuknya beda, tapi secara jumlah simpul, jumlah baris, jumlah baris atau sisi, jumlah kemudian masing-masing nilai derajatnya, derajat masing-masing nilai derajat masing-masing dari simpulnya, kemudian ketetanggaan ini sama. Jadi meskipun ini 3 bentuknya macam-macam seperti ini sebenarnya sama. Oke, seperti itu. Nah, dari definisi graf yang isomorfik, intinya adalah dua graf yang isomorfik. Intinya kalau dua graf yang sama,
itu minimal memenuhi 3 syarat dan ditambah syarat tambahan. Nah, yang pertama adalah jumlah sisinya, simpulnya, jumlah titiknya sama. Kemudian jumlah sisinya sama. Kemudian jumlah simpul yang sama. Jadi jumlah simpul yang memiliki derajat, jumlah derajat dari masing-masing simpulnya juga sama. Dan ditambah ketetanggaan. Ketetanggaan harus sama. Oleh karena itu, yang di bawah ini, contoh di bawah ini dari 1, 2, 3 ini ya, dari syarat pertama, syarat 1, 2, 3, ini sama semua ini. Tapi apakah ini isomorfik? Tidak. Karena ketetanggaannya berbeda. Kita telaah ya. Oke, dari sini, dari yang paling kita lihat dari yang berderajat 1. Berapa jumlah yang berderajat 1? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang berderajat 1 sama-sama 3. Kemudian kalau jumlah sisinya, jumlah simpulnya dulu deh. Kita mulai dari jumlah simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Kemudian jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sisinya ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Derajatnya, yang derajat 1, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Yang berderajat 2. Yang berderajat 2, di sini ada 1, 2, ini berderajat 2 ya. 1, 2, hanya 2 yang berderajat 2. Di sini juga ada 2, 1, 2. Ada 2 yang berderajat 2. Terakhir, ada 1 yang berderajat 3. Ini di sini diwakili oleh X, di sini diwakili oleh Y. Ini 1 juga berderajat 3. Kalau ini sebenarnya memenuhi 3 syarat. Tapi ini tidak isomorfik. Kenapa? Karena ketetanggaannya berbeda. Kita lihat yang paling mudah saja, kita lihat dari yang berderajat 3. Yang berderajat 3 ya. Di sini yang berderajat 3, dia memiliki 3 tetangga ya. Dia memiliki 3 tetangga. Di mana yang dua tetangganya itu derajatnya 1. Sedangkan 1 tetangganya berderajat 2. Sedangkan di sini bagaimana? Di sini si Y ini juga memiliki 3 tetangga yang berhubungan langsung dengan dia, di mana yang 1 berderajat 1 dan yang berderajat 2 itu ada 2. Nah, ini sudah berbeda. Yang X ini tetangganya yang berderajat 2 itu hanya 1. Sedangkan yang Y tetangganya berderajat 2 ada 2. Dan X ini yang hanya memiliki 2 tetangga yang berderajat 1. Sedangkan ini hanya memiliki yang Y itu memiliki 1 tetangga berderajat 1. Jadi ini berbeda, sehingga ini tidak isomorfik. Nah, ada satu contoh lagi. Apakah ini isomorfik? Kita telaah ya. Kalau dari jumlah sisinya, sama. Jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama ada 8-nya. Jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama-sama ada 10-nya. Derajatnya. Nah, derajatnya di sini ada 2 yang berderajat, ada 1 yang berderajat 2, 1 enggak ada ya, derajat 1 enggak ada, yang berderajat 2 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang berderajat 2. Kemudian di sini yang berderajat 2 ada 1, 2, 3, 4. Kemudian berderajat 3, 1, 2, 3, 4. Sama yang di sini derajat 3 juga 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang dari posisi ketetanggaan. Nah, posisi ketetanggaan. Kita ambil satu yang mudah saja yang berderajat 2 ya. Kita ambil yang di tengah yang berderajat 2. Nah, E ini berderajat 2. Ini kita coba kita cari di sini tetangganya siapa. Oke, E ini yang berderajat 2 ini memiliki 2 tetangga, yaitu H dan F. Di mana H dan F ini memiliki 3 derajat. H 3 derajat, F 3 derajat. Nah, di sini yang berderajat 2 ada U, V, Q, dan R. U punya 2 tetangga.
yaitu T dan V. Nah, ini sudah jelas berbeda ya. Di mana T ini derajatnya 3, sedangkan V ini derajatnya hanya 2. Sedangkan di yang sini tadi, yang sebelah kiri itu yang berderajat 2, yang E, itu punya 2 tetangga yang berderajat 3. Sedangkan di sini, ini memiliki 2 tetangga, tapi yang satu berderajat 3, yang satu berderajat 2. Itu juga berlaku bagi yang V. V juga seperti itu. Satunya berderajat 3, satunya berderajat 2. R juga seperti itu. Satunya berderajat 3, satunya berderajat 2. Q juga seperti itu. Satunya berderajat 3, satunya berderajat 2. Sehingga pasangan graf ini tidak isomorfik. Nah, contoh berikutnya. Apakah ini isomorfik? Oke, apakah ini isomorfik? Oke. Di sini jumlah titiknya, jumlah simpelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang sebelah kanan jumlah simpelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama ada 6. Nah, bagaimana kemudian derajatnya A di sini yang berderajat 2 ada 1 ya. Yang berderajat 2 ada 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 yang berderajat 2. Kita cek di sini ada berapa yang berderajat 2? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang berderajat 3 yang sebelah kiri ada 1, 2. Yang sebelah kanan 1, 2. Nah, secara derajat ini sama. Bagaimana secara ketetanggaan? Apakah dia juga sama? Nah, kita cari posisi yang A ini dulu. A ini memiliki 2 tetangga yang berderajat 3. C juga seperti itu. Memiliki 2 tetangga yang berderajat 3. Nah, kita cari di sini yang sama yang mana? Oh, ternyata ada U. U ini memiliki 2 tetangga, Q sama S yang berderajat 3. R juga seperti itu. R memiliki 2 tetangga, Q dan S yang sama ya. Derajatnya juga 3. Nah, kemudian E sama F. E ini adalah derajatnya 2 ya. Yang satu memiliki tetangga 1 derajat 3, satunya derajat 2. F juga sebaliknya, dia memiliki 2 juga. Dia juga sama ya F ini ya. Satu tetangganya ini derajatnya 3, satu tetangganya derajatnya 2. Nah, ini sama dengan apa? Kita cek di sini ada P dan T. P ini memiliki 2 tetangga ya. Satunya S, satunya T. Di mana S-nya ini derajatnya 3, T-nya derajatnya 2. Berarti benar sama. Untuk T juga 2 tetangga, satunya P, satunya Q. Di mana P ini derajatnya 2, Q ini derajatnya 3. Sehingga ini merupakan graf isomorfik. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai latihan, gambarkan 2 buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Langsung saya berikan hasilnya saja, nanti kalian yang menjelaskan ya. Kenapa ini disebut isomorfik? Misalkan ini nanti kalian beri 1, 2, 3, yang ini A, B, C. Nanti kalian paskan 1 itu sama dengan A atau seperti apa. Oke, tapi intinya 2 graf ini adalah isomorfik. Silahkan kalian buktikan sendiri. Buktikan. Untuk tugasnya silahkan merangkum materi hari ini dan juga membuktikan hasil yang di akhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.